orang Bali. Dan kabar Baik Pak, baik. Baik ya Pak Dermawan. Nah ini orang Nias asli sebenarnya, merantau aja ke Bali. Lahir di Umbu Gide, Kabupaten Nias 1979. Ya, latar belakangnya sebenarnya mayoritas kajian budaya ya, tapi sangat concern dengan pariwisata khususnya di Bali ya. Bapak Ibu lihat di sini. S3-nya terakhir di Udayana berkaitan dengan S3-nya kajian budaya. Sekarang dosen di program studi psikologi, mungkin maaf nih tulisannya salah, Universitas Diyanapura atau disingkat Undira, yang sudah ulang tahun ke-10 nih, Dies Natalis ke-10. Selamat Pak. Kemudian ya, kemudian riset terkini ini ya, ini Bapak ini sejak 2019 sampai 2021 tetap dapat hibah pemerintah yang ratusan juta. Selamat. Itu dari Ristek BRIN ya. Begitu juga dengan judul yang berbeda dari Ristek BRIN di tahun 2019 ya. Tapi sebenarnya juga hibah-hibah internal Pak Dermawan sudah peroleh baik di riset maupun di Abdimas. Abdimas yang saat ini sedang berjalan adalah Abdimas di sebuah desa wisata herbal di Desa Catur, Kabupaten Bangli. Bapak ini juga dapat hibah ratusan juta, mungkin lebih dari 200 juta. Tahun ini, tahun sebelumnya, 2 tahun sebelumnya. Luar biasa. Semoga Pak Dermawan bisa memberi kita pencerahan hari ini, pengalamannya, bagaimana dia beriset, berabdi mas sebagai akademisi di dalam pengembangan desa dan pariwisata. Silakan Pak Dermawan, 20 menit Pak ya. Oke, terima kasih Pak. Mohon nanti diingatkan saya dan ditutup Zoom-nya. Oke, Bapak silakan, Ibu Pak. Selamat pagi semuanya. Kedengaran suara saya Pak? Terdengaran Pak. Oke, selamat pagi Bapak Ibu. Saya tidak sebutkan satu persatu, tetapi Bapak Ibu adalah orang-orang yang luar biasa hari ini. Mengapa saya katakan? Karena merasa memiliki Pulau Nias dan kami pun melalui nasihat, bimbingan dari Pak Elisati Hulu, akhirnya kami bisa bertemu atau bisa kita bertemu pada siang ini. Pak Elisati, sudah bisa dilihat screen saya Pak belum? Sudah, tinggal di slideshow, Oke, sedang proses. Oke, sudah? Sudah. Ya, Bapak Ibu, ini topiknya sekali lagi saya hanya belajar, tidak ada tujuan untuk mengajarin Bapak Ibu, tetapi saya memiliki sedikit pengalaman, kebetulan saya tinggal di Bali sudah 20 tahun. Ya, karena tidak diizinkan pulang ke Nias kan begitu. 20 tahun dan saya sekarang dosen di Universitas Diyanapura, home base-nya di program studi psikologi, karena awalnya kami memiliki psikologi pariwisata dan Universitas Diyanapura itu sudah 1986 dibangun, universitasnya baru 10 tahun, tetapi namanya dulu adalah pelatihan pariwisata. Ya, sudah cukup lama memang. Yang salah satunya tertua di Bali. Nah, Bapak Ibu, saya mau menyampaikan beberapa, ini saya sampaikan tentang kata kunci ya, bahwa kemiskinan itu tidak menghalangi orang untuk berhasil, tapi hanya kemalasan berjuanglah yang membuat orang menjadi miskin, kan begitu. Ya, saya katakan ini karena memang saya hidup atau lahir dari keluarga sederhana, atau mungkin lebih sadis bilang miskin. Betul Bapak Ibu. Orang tua saya petani dan saya baru kuliah umur 25 tahun ya. Umur 25 baru saya kuliah, itu pun karena ada belas kasihan orang. Saya tamat S1 5 tahun, S2 3 tahun, dan S3 3 tahun. Jadi keterlambatan itu saya berpacu dengan waktu. Ya. Yang berikut, nah ini tadi saya katakan saya alumni SMA Negeri 1 Gunung Sitoli waktu itu ya. Saat ini saya sebagai kabak kemahasiswaan, training dan alumni. Nah, apa peran akademisi dalam pengembangan desa dan pariwisata Bapak Ibu? Ini dua hal yang mungkin saya sedikit pisah ya.
Mengapa? Supaya nanti tidak ada kesan bahwa seakan-akan pariwisata itu lebih penting dari desa. Tetapi yang saya mau sampaikan adalah ketika kita mengembangkan desa, maka sudah pasti berdampak atau akan menghasilkan destinasi wisata karena hal ini juga sesuai dengan program pemerintah. Nah, di sini siapa itu akademisi? Yaitu yayasan, perguruan tinggi, dosen dan mahasiswa. Nah, ada ini pentahelik yang saya katakan tadi ada 5 dan tentu lebih orientasi nanti diskusi kita ke akademisi saja. Nah, ini potensi-potensi kita luar biasa di NIAS. Nah, hal ini yang mungkin saya berikan pandangan bahwa akademisi di NIAS perlu berpacu lagi, perlu lagi semangat karena sudah ada tanda-tanda sudah mulai semangat, tapi perlu lagi semangat. Nah, Bapak Ibu, kebetulan saya memang sudah di trainer ya, di training oleh Kementerian Pariwisata karena ini kolaborasi lintas kementerian dalam pembangunan desa maupun juga dalam pembangunan pariwisata ya, atau pengembangan pariwisata. Nah, ini peran akademisi Bapak Ibu. IP3. Saya berharap di sini teman-teman ada mahasiswa, ada Bapak Ibu dosen dan yayasan, dan saya lihat juga ada beberapa pemerintah dan praktisi ya dari Pak Erwil dan ada Pak Robinson. Wah, luar biasa. Terima kasih. Ini suatu kolaborasi yang luar biasa. Nah, peran akademisi sekali lagi tidak boleh sendiri Bapak Ibu, harus ada teman. Ya, ini ada 2 ini, bisa dosen dan bisa mahasiswa. Ya, hanya sebagai gambaran saja. Boleh laki-laki dan laki-laki, boleh juga perempuan dan laki-laki, ya. Jangan sendiri-sendiri. Kalau sendiri-sendiri itu tidak akan bagus hasilnya, ya. Nah, pertama apa yang dilakukan oleh akademisi adalah identifikasi. Identifikasi itu dalam bentuk apa? Yaitu melakukan penelitian maupun pengabdian. Ya, melakukan penelitian maupun pengabdian untuk mendapatkan informasi terkait dengan desa-desa. Ini ya kita bicara dulu desa. Saya tidak bicara dulu pariwisata. Kita mengidentifikasi dalam bentuk penelitian maupun pengabdian tentang potensi-potensi desa. Saya kurang tahu apakah Bapak Ibu di NIAS, artinya akademisi di NIAS, skripsi mahasiswa diarahkan enggak ke sana untuk melihat potensi yang ada di desanya. Mohon maaf saya katakan, kalau saya pengaruh dan lain sebagainya, ya perlu lihat di desa. Jangan lagi pada tataran konsep atau referensi-referensi semata, tapi ke desa. Hal ini juga sepadan atau sejalan dengan program pemerintah tentang kampus ya, kampus merdeka ya, MBKM ya, Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Nah, tesis juga disertasi. Saya katakan tadi disertasi saya itu S3 saya ambil di NIAS, di bawah Mantaluo. Nah, ada banyak program hibah yang bisa kita dapatkan ya. Yang berikut adalah pendampingan. Dosen, mahasiswa maupun program studi diarahkan untuk melakukan pendampingan kepada masyarakat. Itu melalui pengabdian itu tadi. Ya, banyak cara sekali lagi untuk mendapatkan hal itu, mendapatkan hibah-hibah. Yang berikut adalah publikasi. Setelah kita melakukan identifikasi, penelitian maupun pengabdian, kita publikasi. Bapak Ibu mungkin ada teman-teman di sini yang mungkin takut ya dipublikasikan hasil risetnya. Justru itu bagus. Dipublikasikan sebanyak-banyaknya dalam berbagai macam media. Untuk apa? Supaya kita bisa mendeteksi kalau itu plagiat nanti ada orang yang mencuri kata-kata kita. Yang kedua juga sekaligus untuk membuat sebagai dasar bagi pemerintah untuk mengambil. Terputus Bapak Ibu. Tiba-tiba Pak Dermawan terputus. Oke, kita tunggu sebentar. Ya, kita tunggu sebentar. Bapak Ibu sambil menunggu Pak Dermawan kembali, memang
dasar background kita berkumpul hari ini sebenarnya adalah karena rasa care, tapi kita melihatnya dari sisi akademisi. Beberapa waktu yang lalu kita sudah memulai bincang-bincang. Ada Pak Rianto Zega di sini, Camat Gunung Sitoli, ya, dan juga Bung Herwil dari PPKN, Pak Bung Tobias, Pak Yuterlin. Gimana kita menginisiasi kolaborasi akademisi ya untuk membantu lah ya masyarakat supaya desa wisata itu bisa terwujud atau lebih baik lagi lah. Nah, ini inisiasi-inisiasi yang akan berkelanjutan. Nanti sesudah ini, Bapak Ibu dosen dan juga kawan-kawan mahasiswa, terutama yang tinggal di Gunung Sitoli, di Kepulauan Nias, nanti kami minta apakah ingin terlibat tindak lanjut ini, ya, memikirkan ide-ide atau inisiasi-inisiasi yang kita bisa lakukan dalam konteks tridharma perguruan tinggi. Ya, ada pengabdian, ada riset, ya, termasuk ya, sehingga kita bisa melakukan usaha untuk membantu kemajuan pengembangan desa dan pariwisata. Halo Pak Dermawan. Wah, jangan-jangan mati listrik Bapak Ibu. Pak Dermawan. Halo. Sebentar ya, Bapak Ibu. Oke. Pak Dermawan, sudah bergabung Pak Dermawan? Halo? Halo? Wah, Bali jangan-jangan kena. Pak Dermawan, halo? Oke, sambil menunggu, Pak Dermawan, Pak Meitolo, tadi ada beberapa pertanyaan yang masih tertunda, Pak. Tapi mungkin sebentar aja sambil menunggu nih, Pak. Bisa ya, Pak? Sepertinya Pak Dermawan sudah saya sudah masuk, Pak. Ya, sudah ya? Masuk, Oke. sudah masuk. Udah gabung. Tapi dia belum bisa mute. Connecting audio. Oke. Silakan Pak Dermawan, lanjutkan. Oke Pak, putus. Saya lanjutkan ya. Slide-nya, Pak. Halo Pak. Slide. Oke, ya, slide. Tidak bisa Pak, jadikan saya host Pak. Oh, sorry. Memang ketika keluar tadi ya. Oke, ya. Silakan, Pak. Sudah bisa sekarang? Sudah, ya. Sudah. Thank you. Mohon maaf Bapak Ibu, inilah teknologi yang kadangkala kita tidak pikirkan akan terjadi. Oke, sampai di sini tadi ya Pak ya. Sampai promosi. Belum muncul Pak di saya. Ya, identifikasi mungkin habis itu ya pendampingan. Oke, silakan Pak. Sampai di sini tadi? Ya, baru di sini, tapi belum ada contoh-contohnya. Oke. Ya, kita sampai di ini identifikasi tadi. Ini yang saya lakukan bersama tim ya. Saya bicara ini bukan berarti Nias tidak punya, tapi ini pengalaman. Nah, identifikasi kami turun ke lapangan apa saja di sana. Yang berikut. Nah, ini Bapak Ibu hasil identifikasi tadi. Ini yang saya dapatkan. Kesannya memang besar sekali, tapi mohon maaf ya, bukan saya kantongin uang ini, tetapi habis di perjalanan dan habis untuk membina masyarakat. Jadi ini benar-benar saya dapat bersama tim, ada yang saya jadi ketua, ada yang saya jadi anggota. Ini pengabdian ini 3 tahun memang berturut-turut sampai sekarang sedang berjalan. Kami belikan mesin, beli TV, dan lain sebagainya. Tentu memang harus punya hati untuk itu. Nah pertanyaannya kan bagaimana mendapatkan ini nanti. Saya beritahu nanti cara-caranya, bisa japri saya juga. Nah ini Bapak Ibu pendampingan yang kami lakukan, pendampingan desa wisata. Saya katakan tadi tidak boleh sendiri-sendiri ke lapangan. Saya punya keahlian di kajian budaya. Saya tidak tahu bahasa Inggris, jujur ini. Tetapi di dalam tim kelompok saya itu ada 4 orang kami. Ada yang jago bahasa Inggris, ada yang jago manajemen, ada yang jago herbal. Dan kalau kita nanti tidak punya ada bagian-bagian yang kita tidak bisa, maka kita cari tenaga ahli. Nah itu yang perlu dipikirkan. Tidak boleh satu prodi saja, tidak boleh, tidak akan lolos. Saya sampaikan. Berbagai macam prodi dan berbagai macam keahlian. Nah ini produk-produk yang kami dapatkan. Nah ini Bapak Ibu. Dulu ini gersang,
Jadi kami tanamin herbal, kebetulan memang di sana ada historisnya ya. Ini homestay. Homestay itu rumah penduduk yang ada kamarnya tidak digunakan, bukan membuat villa, beda. Ya. Nah ini kami latih juga makanan-makanan, bagaimana menyajikan makanan. Jangan datangkan makanan dari kota. Jadi datangkan makanan di desa itu, tetapi dilatih mereka bagaimana mengemasnya, supaya tetap terlihat baik, sehat, dan lain sebagainya. Nah, ini Bapak Ibu kami latih. Nah ini ubi, tidak perlu kita berpikir Kentucky Fried Chicken atau apa ya, macam-macam. Tetapi kita desain. Ya, ini pengharum kopi. Pengharum kopi ini kalau di Bali 30.000, 35.000 satu bungkus itu. Nah, ini karya kami Bapak Ibu, ini publikasi yang saya katakan tadi. Ya, publikasi bisa nanti dicek di Google ya. Ini publikasi saya, ini buku-buku saya dan masih ada beberapa lagi yang sedang diproses ya. Yang berikut, nah ini judul artikel juga sekali lagi saya masih belajar. Nah, ini perlu dijadikan sebagai supaya nanti banyak orang yang sitasi supaya itu menjadi acuan. Oh, ternyata di Nias itu ada ini toh, dan lain sebagainya. Nah, ini Bapak Ibu, nah ini wisatawan. Ini kenyataan, bukan sekedar foto-foto saya, tidak. Nah ini perang akademisi, kebetulan kami itu sekolahnya pariwisata. Kami dengar ada tamu dari luar negeri, ya kami arahkan untuk masuk ke desa ini. Ya kita punya lobby-lobby lah, lobby-lobby dengan orang-orang tertentu, artinya pendekatan pertemanan, tidak perlu bayar. Nah supaya diarahkan ke sana sambil promosi. Nah ini Bapak Ibu bupatinya turun ini. Dulunya ini di desa miskin, sekarang turun dia, Bapak Ibu, datang langsung. Nah ini ada TVRI, ada Metro TV, ada Bali TV, dan koran-koran. Ya ini orang India, ini yang ada di mancanegara ini adalah ada 10 delegasi negara, sekitar 110 orang waktu itu datang ke sana. Ya kami fasilitasi bis gitu. Kan gitu. Dapat impact-nya di saya. Nah Bapak Ibu kami membuat paket wisata. Jadi kalau Bapak Ibu datang ke ini nanti sedang proses memang ya, belum sempurna sekarang, tapi akan kami proses tahun ini terakhir. Ini kami buat paket, ada 5 paket. Jadi disuguhkan minuman herbal. Ya, ini teh Gaskara ini adalah teh daun kopi. Teh kulit kopi, teh daun kopi gitu. Jadi ternyata daun kopi itu bisa jadi teh, punya khasiat, punya antioksidan. Itu dalam bukan saya yang teliti, tapi ada beberapa riset di sana. Nah, akademisi di sana mencari referensi-referensi itu untuk diaplikasikan ke masyarakat. Kulit kopi juga begitu. Kulit kopi itu jadi teh enak itu. Ya. Mungkin aneh bagi kita, tetapi di Bali di sini sudah dibuat. Ya. Nah, ini paket wisata. Nah, apa peran pemerintah? Nanti dibaca ini Bapak Ibu. Nah, ini peran pemerintah. Jangan lagi ragu-ragu bagaimana menggunakan dana desa untuk mengembangkan desa. Itu dulu, mengembangkan desa. Menggunakan dana desa, menggunakan dana desa untuk pengembangan desa. Ya. Sekalipun ada memang aturan untuk bisa digunakan untuk pariwisata. Ya, ada. Nah, ini dasar-dasar hukumnya Bapak Ibu. Ya. Pak Kosmas sedang membuat buku panduan ya. Pengembangan desa terpadu itu di sana ada aturan-aturan. Ini Bapak Ibu kementerian yang disampaikan oleh tadi Pak Meitolo tadi, ini banyak kementerian yang untuk di sana. Jadi tidak satu saja. Makanya pemerintah daerah, bupati itu harus punya, ya masa tidak punya koneksi itu. Tanya Menteri Perhubungan misalnya, gimana desa ini? Ada yang perlu dibantu enggak gitu. Nah ini Bapak Ibu. Saya tidak bicara di sini, nanti Bapak Ibu baca. Nah ini Desa Wisata Indonesia. Keunikannya apa? Ya. Ada berapa menit lagi Pak? 4 menit lagi Pak. Oke. Ini. Nanti kita diskusi lebih banyak. Kalau ini nanti saya kirim ke Bapak Ibu. Nah ini yang disediakan oleh desa di setiap desa. Atau di setiap desa wisata ya saya katakan. Nah ini bagaimana proses ini akan berproses tidak sekaligus. Nah bagaimana mendapatkan ini Bapak Ibu, ini desa catur yang saya bina itu,
Ketika sudah bagus desanya, inisiatif dari desa itu sendiri, masyarakat itu sendiri, maka pemerintah itu sedang melirik Bapak Ibu. Karena dana pemerintah itu kan terbatas. Dan dia mencari yang bisa langsung ada actionnya. Itu namanya politik anggaran Bapak Ibu, selain politik-politik yang lain. Nah, kalau sudah bagus desa kita, maka kementerian itu akan datang sendiri kok dengan publikasi tadi. Mereka lihat, oh di sini berkembang. Ya, itu pengalaman kami. Didatangkan bis 2, didatangkan mesin, dibuat pasar bagus kan gitu. Ya, banyak datang sendiri. Nah, ini Bapak Ibu rintisan berkembang maju mandiri ya. Nah, ini bagaimana dengan NIAS ya? Itu mungkin yang perlu kita pikirkan. Nah, ini bisa ada aturan Permen Desa untuk menggunakan dana desa. Ada aturannya, sudah bisa kok digunakan. Ya. Oke. Nah, ini yang 5 kawasan destinasi pariwisata itu menggunakan dana desa Bapak Ibu. Oh, ini berapa ini? Ya. Jadi tidak perlu ada ragu-ragu lagi kepala desa menggunakan dana desa, yang penting transparan. Tujuannya dulu untuk pengembangan desa. Ya, biar tidak salah kaprah nanti masyarakat. Ya. Nah, Bapak Ibu, ini yang ada di Bali. Sekali lagi kita tidak perlu menghilangkan pekerjaan utama kita di NIAS misalnya petani, tetapi dengan destinasi wisata ini bisa menambah penghasilan. Nah, ini di Bali ya, ini benar-benar di Bali 250.000 per orang. Kita latih mereka. Ya, walaupun hanya sekedar tahu aja kok ini, ya, ngecat gitu. Dia bayar. Tentu ada paket-paket wisata tadi. Nah, ini ulek sambal ya. Mungkin bagi kita ini sudah bosan ulek-ulek sambal ya. Tapi di Bali itu laris manis itu. Kenapa? Karena orang kota belum tentu, orang asing ya, belum tentu ulek sambal ya. Nah, ini kita ajari musik, ini juga pelestarian. Nah, ini bisa datang donasi Bapak Ibu. Tentu kita tidak mengharapkan itu, tetapi bisa mendatangkan orang, siapa tahu desa kita yang dikategori sekarang garis menjadi miskin ya. Nah, ini Bapak Ibu, tidak perlu membuat sesuatu yang baru di sini. Wah, sawah, cuman jalan masuk ke sana dirapiin biar enggak ada ular begitu ya. Nah, ini Bapak Ibu, jangan dilihat bajunya, lihat sepedanya. Di NIAS bisa ongkos ini disewakan sepeda Bapak Ibu. Ya, tidak perlu datangkan bis-bis besar, tidak perlu, kecuali di kota harus ada bis, tapi di desa ya. Ada sepeda tua dulu itu dikemas, itu di Jogja saya lihat juga ada begitu ya. 1 menit lagi Pak. Oke. Nah, ini juga bisa. Nah, ini Bapak Ibu, ini dulu adalah desa miskin ya. Saya pikir Bapak Ibu tahu desa Sekapuk. Sekarang desa miliarder ya. Ini tempat sampah dulu ini. Yang Kubangan ini tempat sampah dulu. Sekarang menjadi tempat wisata. Ya, kepala desanya gila dia. Gagasan, ide, kreatif, langsung action ya. Nah, ini juga desa wisata Jembatan Cinta. Jadi petaninya tidak diusah digusur. Nah, ini kerjasama dengan petani ya. Didesain. Nah, ini juga desa wisata Surga Bumi Jawa Tengah ya. Saya dengar, saya belum datang ke sana tapi mau ke sana. Saya dengar justru petaninya tetap disewakan tempatnya dan disuruh petaninya tetap nanam padi. Ya, udah disewakan tempatnya, petaninya lagi disuruh tanam padi, artinya dapat 2 kali lipat petaninya begitu. Nah, ini rekomendasi saya. Setiap desa membuat perdes tentang pengelolaan kawasan desa. Coba Bapak Ibu nanti sampaikan Bapak Ibu ke akademisi, cek di sana desa-desanya ada perdes tentang pengelolaan kawasan desa. Tidak desa wisata dulu, tapi kawasan desa. Penetapan desa wisata melalui SK Bupati. Ya, nanti ketika ada potensi baru Bupati membuat SK. Tentu ada ajuan dari desa. Ya, ada Pokdarwis, ya, digalakan itu, ada pemuda-pemudi, ada pemuda gereja. Komitmen kepala daerah ya, harus ada komitmen memang, tidak hanya sekedar mengawang-awang. Nah, ini tugas-tugas akademisi mengkritisi ini. Mengkritisi dengan data tentunya, dicek di lapangan, ditanya, diwawancarai dan lain sebagainya. Kalau hanya sekedar kita ngomong, membuat postingan dan lain sebagainya, enggak betul. Tapi yang benar adalah kajian-kajian ilmiah. Ya, demikian yang saya bisa sampaikan Bapak Ibu. Nanti saya share di link ya. Coba ini ada beberapa
panduan, ada beberapa peraturan, dan yang kedua itu ada beberapa proposal, contoh proposal, judul-judul proposal yang bisa Bapak Ibu jadikan contoh. Ya, demikian Bapak Ibu yang saya hormati, saya persilakan kepada Bapak Eli Satihulu. Terima kasih, ya Bu. Ya Bu, terima kasih. Nah, kita memang sedikit saja pemaparannya, kemudian kita masuk ke diskusi. Banyak yang mau bertanya, ada yang langsung. Saya beri kesempatan dulu, tadi Pak Yuterlin udah berapa kali raise hand. Ini Pak Yuterlin ini adalah dosen yang saat ini sudah mulailah di daerah Laheva ya. Daerah desa mana tuh Pak Yuterlin? Nanti dia bercerita. Bapak Ibu, Pak Dermawan akan memberi menyediakan 5 buku. Buku judulnya Bapak? Itu bukunya yang tadi itu Bapak Matalu Destinasi Wisata. Oke, bagi yang nanti spiritual. Oke. Nanti akan dipilihkan oleh Pak Dermawan dan Pak Meitolo. 5 itu buku akan menjadi milik Bapak Ibu. Dan terutama kalau ada mahasiswa yang bertanya. Nah, itu lebih diprioritaskan. Nah, benar. Ya, lebih diprioritaskan dan nanti diurus. Semoga nanti alamatnya juga bisa dikirimkan ke saya. Ini dalam rangka surprise saja. Kemudian nanti juga ada link untuk sertifikat. Tadinya awalnya tidak jadi, tapi oleh karena kita bikin surprise, Pak Dermawan membuatkan kita sertifikat. Ya, Bapak Ibu, ini akan berlanjut, terus terang ini awal dalam komunitas akademisi, kolaborasi diaspora dan kawan-kawan akademisi di NIAS. Semoga bisa sungguh-sungguh meningkatkan pengembangan desa dan pariwisata. Pak Yuterlin, monggo Pak Yuterlin langsung. Suaranya belum muncul, Pak. Adakah Pak Yuterlin? Oh, tidak ada. Suaranya belum muncul, Pak. Oke, silakan Pak Yuterlin. Baik, terima kasih kesempatan yang diberikan kepada saya. Pertama sekali dulu, saya berterima kasih kepada Pak Elisati yang menginisiasi atas acara webinar hari ini. Dan juga kepada narasumber kita yang hebat-hebat menurut saya. Yang pertama Bapak Dr. Meitolo Hulu. Pak Dr. Meitolo Hulu pernah kami ketemu sebelum pandemi dan bahkan pernah kami undang beliau untuk menjadi narasumber. Tetapi apa daya langsung pandemi pada saat itu, sehingga kami belum kesampaian untuk menjadi narasumber Pak Meitolonya. Begitu juga dengan Pak Dr. Dermawan Waruwu. Saya juga pernah ketemu walaupun di webinar, Pak. Saya senang sekali bisa mengikuti pemaparan dari Bapak Dr. Dermawan pada hari ini. Nah, kami melihat judul atau topik kita pada hari ini, peran akademisi dalam pengembangan desa. Jadi menurut saya ini ada dua, ini ada pengembangan desa yang memang ini secara umum dan juga ada khusus dengan pariwisata. Tentu kami berterima kasih atas inisiatif dari diaspora akademisi diaspora NIAS yang di luar Kepulauan NIAS yang mana punya hati untuk membantu para akademisi yang ada di Kepulauan NIAS. Dan juga kami dari akademisi yang ada di Kepulauan NIAS, tentu ini kami sambut baik. Nah, kami melihat bahwa di Kepulauan NIAS banyak potensi-potensi yang memang bisa kita kembangkan. Tetapi banyak hal yang perlu kita benahi. Kami sudah memulai dari Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Pembangunan Nasional atau SKEPEMNAS. Tadi juga sudah diawali oleh Bapak Patolo Sahulu sebagai mantan Ketua STIE, bahwa ada satu desa di Desa Bale Fadorotuho
di mana Balai Fadordo itu ada di Kecamatan Lahewa, Nias Utara, yang mana Tureloto Beach ini merupakan salah satu destinasi wisata di Terputus, tidak terdengar. Desa Oke. Balai Fadordo. Jadi kami dari perguruan tinggi atau akademisi dari Skepemnas telah memulai yang namanya PKM, pengabdian kepada masyarakat. Nah, apa yang kami temukan di lapangan memang berharap agar kami para akademisi ini bisa menjadi pendamping dalam hal ini adalah bukan hanya sekali dua kali, tetapi informasi kami sudah melakukan pengabdian masyarakat itu, yang mana sebagai topiknya adalah bagaimana Desa Balai Fadordo ini bisa suatu hari menjadi desa wisata yang mandiri. Nah, ini nanti minta tolong kepada Bapak Ibu para akademisi diaspora bisa berharap bagaimana bisa mewujudkan ini. Mereka punya ide memang, tetapi bagaimana mewujudkan ini. Termasuk juga saya melihat salah satu kendala ke mereka memang masalah SDM. Nah, itulah kehadiran barangkali akademisi bagaimana bisa mendampingi mereka. Contoh nih saya kasih Pak, ini objek wisata Tureloto ini sebenarnya selain juga menguntungkan desa itu sendiri, karena banyak juga para pelaku bisnis dalam walaupun kecil-kecil UKM, tetapi juga sebenarnya di pihak pemerintah juga itu bisa diuntungkan juga, bisa menjadi dapat PAD, ya. Tetapi karena belum dikelola dengan baik sehingga ini belum maksimal atau belum bisa menjadi PAD. Nah, contohnya pada hari saat sekarang ini kan ramai nih Pak, Idul Fitri atau libur panjang ini pasti ramai, tetapi kendaraan di sana diparkir masuk begitu saja tanpa itu ada kontribusi dalam hal untuk PAD. Nah, banyak hal yang barangkali perlu dilakukan, termasuk mereka juga meminta agar ini bisa didampingi sampai bisa menjadi namanya di desa wisata mandiri. Dan kami sudah tanda tangan MOU untuk jangka 5 tahun. Jadi itu kira-kira yang barangkali perlu kami minta dukungan dari bapak-bapak yang akademisi yang diaspora di luar Nias bisa mendukung akademisi yang ada di Kepulauan Nias. Termasuk juga bagaimana bisa mendapatkan hibah nasional. Tadi Pak Dermawan yang begitu banyak tadi memaparkan tentang hibah-hibah yang dapat dari pemerintah. Jadi itu kira-kira dulu Pak yang bisa saya sampaikan. Dan satu pertanyaan Pak, satu pertanyaan, kita kan sekarang kalau kita membangun suatu desa wisata, nah yang mana desa itu sudah ada potensi objek wisatanya seperti Balai Fadordo, di mana di situ ada objek wisata yang beach yang memang menarik, tetapi bisa memberikan nanti tips-tips kepada kami bagaimana juga dengan desa biasa dijadikan sebagai desa wisata atau rural tourism atau pariwisata pedesaan. Jadi itu barangkali yang menjadi pertanyaan dari sini. Demikian Pak, terima kasih Pak narasumber dan juga. Ya, terima kasih Pak. Pertanyaannya begini Pak, saya tidak mau berpikir dan saya berharap teman-teman di akademisi, mahasiswa dan siapapun sekarang tidak berpikir siapa yang salah dan siapa benar. Yang pertama dilakukan adalah tugas kita sebagai akademisi apa?
Itu tadi saya katakan identifikasi. Nah, pertanyaan saya adalah, Bapak bilang tadi adalah unik, di sana unik, dan di sana banyak daya tarik dan lain sebagainya. Pertanyaannya, apakah sudah ada karya-karya atau bukti otentik dipublikasikan terkait dengan keunikan itu? Perlu dulu itu. Kenapa? Dasar itulah yang dijadikan pijakan-pijakan nanti oleh orang-orang, baik itu pemerintah maupun orang-orang tertentu. Saya punya strategi sekarang ke mahasiswa saya, Pak. Kebetulan saya mengajar psikologi perubahan sosial dan beberapa mata kuliah lain. Saya suruh mereka untuk mencari potensi desanya masing-masing, membuat tugas. Pasti saya paksa dia. Saya tidak mau tahu saya tidak mau terima desa lain, tapi desamu sendiri. Masa kamu tidak tahu masalah ada di desamu? Ada pasti banyak masalah. Nah, hasil itu nanti bisa menjadi bagian-bagian untuk kebijakan pemerintah, dan itu menjadi referensi bagi orang lain, baik itu pengusaha juga untuk menanamkan modalnya. Saya percaya keunikan Nias itu luar biasa, tetapi kurangnya di sana mengidentifikasi apa saja sih keunikannya. Hanya sekedar kita lihat. Makanya saya melakukan disertasi saya, penelitian saya di Bawamata-Luo, S3 saya itu topiknya di sana. Hegemoni dan kontra hegemoni dalam pengembangan desa Bawamata-Luo. Saya tahu di sana ada masalah. Nah, yang kedua adalah bagaimana mengembangkan desa itu menjadi mandiri. Harus mulai dulu dari rintisan, Bapak. Saya percaya sekarang mungkin ada pemerintah sedang membuat itu desa wisata ya, atau sedang mengajukan sebagai desa wisata ke provinsi atau ke bupati, saya tidak tahu. Tetapi harus dibuat dulu rintisan. Apa saja potensi di sana dikembangkan, dibenahi. Setelah itu nanti ada berkembang. Selanjutnya maju dan terakhir itu mandiri. Ya. Nah, berikut adalah saya yakin memang ada beberapa kekurangan. Misalnya sarana transportasi dan lain sebagainya. Jangan dulu kita berpikir itu. Kita dulu berpikir yang ada di lapangan. Dan akademisi berperan di sana mengekspos dalam artian kajian ilmiah. Saya tidak tahu ada misalnya prodi manajemen misalnya. Prodi manajemen atau pendidikan ekonomi. Melakukan riset. Bagaimana peningkatan ekonomi di desa sana. Kalau sananya potensi desanya dikembangkan. Nah itu Pak, apa kelemahan selama ini, apa kelebihan? Nah ini SWOT, analisis SWOT itu. Ya, kekuatan, kelemahan, dan lain sebagainya. Demikian Pak, singkatnya begitu. Tapi nanti saya bisa, kita kolaborasi, saya nanti untuk dapatkan contoh-contoh yang tadi ya, proposal, saya nanti siap Pak mengajarkan, saya kirim proposal yang sudah pernah saya ajukan, saya kirim itu tadi saya udah kirim juga panduan-panduan dan judul-judul. Kita sekarang ATM saja, nggak usah berpikir yang susah-susah. ATM, amati, tiru, modifikasi. Amati berarti kita melihat contoh judul itu, kita sesuaikan dengan konteks di daerah kita masing-masing. Tinggal mainkan saja kata-kata kunci. Kenapa kata kunci? Sekarang kan teknologi dan pandemi, dan sekarang peningkatan ekonomi. Ya, harus kita sesuaikan dengan kebijakan pemerintah juga. Ya, saya pernah enggak lolos? Iya, pernah. Tapi maksud saya harus kita sesuaikan kebijakan pemerintah. Jangan kita pakai pola-pola konsep yang lama. Kita pakai konsep yang baru dengan sistem yang baru. Terima kasih, Pak. Oke, Pak Dermawan, Pak Yuterlin. Maaf, Pak Yuterlin. Untuk detailnya, bukankah kita akan ketemu lagi? Nah, ya jadi kita akan bahas detail-detail, ya. Termasuk Pak Dermawan tadi mau bantu sampai jadi, gitu ya. Nah, jadi Bung Herwil juga mau bercerita sebenarnya problem-problem nanti saja ditunda kawan-kawan ya Bapak Ibu, karena ini baru awal ya, baru awal kolaborasi akademisi diaspora maupun di Kepulauan Nias, tapi ide-idenya sudah mulai ditangkap ya. Bapak Ibu, sekarang jam 11:02. Saya harus minta izin ke Pak Meitolo dan Pak Dermawan. Apakah bisa lanjut sedikit atau gimana Pak Meitolo? Takutnya Pak Meitolo ini orang sibuk, ya nasional butuhnya, negara kita butuh dia. Jadi apakah bolehkah Pak Dermawan dan Pak Meitolo sekitar 30 menit lagi? 30 menit lagi? Boleh, bisa. Mohon maaf Pak, saya siap 1 jam lagi. To the point saja pertanyaannya apa sehingga. Oke, ya.
1 jam lagi. Tapi ingat Bapak Ibu, para akademisi yang di Kepulauan Nias, ini baru awal. Nggak usah dibongkar semua. Nggak usah, nanti aja. Karena itu juga nggak mampu diselesaikan sekarang. Ya, ya. Nanti penasaran Bapak Ibu berkaitan dengan nyata, ya, situasi nyata, kiranya mari kita saling nanti diskusi di saat lain. Ya, mungkin kita perlu adakan workshop lagi via Zoom, ya, lewat entah 2-3 jam, mumpung Zoom kita sekarang sudah musiman, ya, artinya sudah biasa. Ya, Bapak Ibu, jadi jangan dihabis-habisin sekarang. Kalau ada keluhan-keluhan, tapi ada mungkin satu hal yang mungkin perlu kita tahu. Nanti sebelum Pak Robinsor untuk bicara langsung, ada pertanyaan dari Bu Esther, entah Pak Dermawan nanti mau jawab atau Pak Nitolo. Bagaimana mengkoneksikan akademisi dengan pemerintah ini? Kok seringkali tidak klop, terutama di Nias, Pak. Kalau pemerintah seringkali lihatnya UGM lah, akademisi UGM lah, akademisi ITB lah, akademisi Nias mah, waduh. Ya kira-kira itu contoh berlebihannya. Lebay, Pak. Lebay istilah anak muda sekarang. Kira-kira siapa yang menjawab? Pak Dermawan dulu atau Pak Meitolo? Monggo. Silakan Pak Dermawan. Pak Dermawan. Ya, terima kasih. Oke Bapak, saya pikir beberapa kali pertemuan yang saya ikuti, baik yang di daerah lain maupun di Nias juga, masalah itu salah satu masalah yang perlu kita pikirkan bersama. Namun jangan kita berlama-lama di situ, karena di desa saya yang saya bina juga pasti ada masalah, ya. Ada yang tidak sama pikirannya, ada. Tapi konsepnya adalah, caranya adalah harus kita lakukan apa yang bisa kita lakukan. Mohon maaf, di belakang saya ini adalah sawah di Jatilui. Bapak Ibu pikirkan ini udah menjadi UNESCO warisan budaya dunia, ya, warisan dunia ini, ya. Tidak ada, hanya sawah saja. Memang ada subaknya di situ. Nah, maksud saya adalah apakah terus diteliti ini? Ya, setiap tahun, setiap saat diteliti. Bahkan desa saya itu ada 6 judul masuk pendanaan hibah tahun ini. Ya, tahun ini. Nah, maksudnya saya adalah kerjakan dulu, kita punya tugas sebagai akademisi. Nah, terkait dengan bagaimana koneksi, bagaimana menjembatani pemerintah dengan akademisi, yang saya lakukan ini begini caranya, Pak. Ada yang langsung dan tidak langsung. Yang langsung adalah menjembatannya melalui hibah. Ya, melalui hibah. Itu secara tidak langsung. Yang kedua, secara langsung adalah ketika sudah berkembang desa itu sudah ada benih-benih berkembang, maka saya percaya pemerintah itu melirik, Pak. Dan dia tidak segan-segan untuk memberikan dana, baik itu perbankan maupun pemerintah, baik pemerintah daerah maupun pemerintah pusat. Ini pengalaman kami. Ya, mengapa? Karena dananya di pemerintah itu kecil. Nah, oleh sebab itu siapa yang punya wilayah yang memang bisa dipertanggungjawabkan, oh ini sudah kita bantu dan hasilnya. Memang itu politiknya, ya, itu politik. Begitu kira-kira, Pak. Kita lakukan tugas kita. Nggak usah kita lama-lama untuk terus menyalahkan orang lain, tapi bagian kita lakukan saja. Saya yakin Tuhan tidak pernah meninggalkan jeripaya kita itu. Demikian. Oke, Pak Dermawan. Jadi lakukan saja dulu tugas kita sebagai akademisi, ya. Tridamar perguruan tinggi. Abdi Mas. Betul. Riset. Yes. Ya, lewat skripsi, tesis, dan bla bla bla. Monggo, Pak Meitolo. Ya, terima kasih. Ini Bu Esther, ini Bu senior ini. Ini sangat berpengalaman. Bu Esther Telambanua, terima kasih. Jadi mungkin karena ini di akademisi, saya kira kita bisa berteori sedikit lah. Memang di dalam kolaborasi itu Arsten 69 itu dia katakan bahwa ada 9 step of partisipasi. Ada partisipasi semu gitu. Ada partisipasi sedang-sedang saja gitu ya. Dibilang sih partisipasi, tapi ternyata hanya semu gitu ya. Ada di dalam rapat tapi tidak ada di dalam pelaksanaan. Nah, ini tentu kalau kita merujuk pada David Bohm 48, dia menulis bahwa dia tidak suka dengan kata diskusi sebenarnya, dia lebih suka dialog. Dialog itu tidak ada yang dipimpin, tidak ada yang memimpin, sehingga semua berjalan seperti kita sambil minum kopi, sambil makan pisang goreng di angkringan kalau di Jogja begitu ya.
Jadi tentu kolaborasi ini sangat penting, Ibu. Ini penelitian disertasi saya juga, dan sangat-sangat saya melihat bahwa jangankan di tempat lain, di Yogyakarta yang kita katakan ya selevel dengan Bali, bahwa partisipasi kolaboratif itu ternyata tidak sempurna. Sehingga saya mengatakan di situ bahwa industri pariwisata juga harus sadar wisata. Pemerintah juga harus sadar wisata ternyata. Dan masyarakat itu, makanya saya katakan Mas Darwis, masyarakat itu harus sadar wisata. Jadi tentu dengan pola-pola ini, ya kolaborasi ini harus dimaknai dengan eksekusi tadi. Jadi tidak hanya pada tahap perencanaan saja, tapi pada tahap pelaksanaan. Kemudian saya tadi menyambung Pak Yoterlin, bagaimana membuat desa itu menjadi wisata apa? Desa wisata mandiri, oke ya. Jadi salah satu Pak indikatornya itu adalah sekarang dengan bergesernya Pak Aye, Pak Arif Yahya ke Pak Wisnu, dari kuantitas sudah ke kualitas sekarang Pak. Ya, jadi quality dari kunjungan wisatawan. Orang datang 1 orang tapi dia spend a lot Pak. Nggak usah datang 1.000 orang tapi ngeluarnya cuma Rp100. Apa sih, sama Pak Darmawan itu nggak berlaku mungkin gitu ya. Jadi 1 orang datang tapi ngeluarinnya 100 juta gitu loh. Karena dia bisa menginap di homestay, dia bisa beli produk lokal, dia bisa makan pisang goreng, dia bisa belajar menanam pisang dan segala macam. Dan kedua adalah ada diversifikasi produk Pak. Ini yang tadi dipaparkan oleh Pak Darmawan. Produk apa aja yang ada di desa itu? Apakah ada pisang? Saya pernah waktu saya di kapal pesiar di Costa Rica, ada satu paket yang menarik Pak di Costa Rica, yaitu bagaimana cara menanam pisang. Kalau dijual ke saya nggak laku. Pisang itu dari kecil saya udah lihat, gitu. Bosan saya. Tapi itu laku banget Pak. Nah, kemudian adalah amenitas wisata yang ada itu berkembang. Amenitas apa? Ada homestay. Kalau sekarang ada rumah Bapak yang ada di desa tadi mana, Troloto, lalu disewakan 1 kamar. Kalau hanya 1 orang kan nggak cukup Pak. Mungkin ada beberapa warga. Sehingga pemerataan itu penting. Dan itulah prinsip kolaborasi Pak. Saya dapat untung, Bapak juga dapat untung. Untungnya sama-sama. Nah, dengan Pak Sandiaga Uno sekarang Pak, kita punya 3 prinsip, yaitu geber, ya, gercep, dan gaspol. Ya kan? Gerak cepat, ya, gerak bersama, dan gaspol. Ya, tetap semangat. Demikian Pak. Thank you. Pak Meitolo dan Pak Dermawan, dari tadi Pak Robinson ya minta ngomong katanya. Ngomong atau bertanya Pak? Masih ada kau? Mana nih Pak Robinson? Bisa ya, ada. dihidupkan Pak? Dihidupkan sebentar. Di mana dia nih? Ya, saya sudah masuk. Halo. Oh, oke. Oh, bisa dihidupkan Pak? Oke, sudah. Saya Ya, sudah. tapi nggak kelihatan wajahnya Pak. Masa? Iya. Oh iya. Nah, tidak gelap. Apakah Pak Meitolo melihatnya? Gelap. Pak Gelap Robinson juga. lagi ini Pak berpetualang di ujung Senoto, Di dunia gelap, di dunia gelap. Silakan Pak. Dengan Pak Jeroni yang baru dimodif itu Pak. Langsung saja Pak. Oke. Sekarang monggo. udah belum? Sudah kelihatan sekarang belum? sudah. Oh udah ya. Oke. Ya. Ya, Yahobu semuanya. Ya hobu Pak. Katanya ini saya luar biasa sekali karena sebenarnya saya jarang sekali mau ikut webinar, tapi waktu saya baca ininya judulnya Bang, peran akademisi, wah ini bobotnya pasti luar biasa nih gitu kan. Terus narasumbernya ini luar biasa juga rupanya. 2 orang Nias yang ternyata logatnya udah beda, yang satu kejawaan, yang satu Bali. Bali. Dermawan itu. Saya udah pernah ketemu sama beliau. Aduh, ini lucu. Keren ini. Orang-orang yang hebat, yang pengabdiannya sudah luar biasa, rupanya terbawa juga sama daerahnya gitu ya. Hebat. Saya karena saya lebih senang disebut tadi ya, saya petualang gitu, saya keliling Indonesia, keliling dunia, udah lihat semua gitu. Nah, satu yang sangat-sangat menjadi beban buat saya udah 2 kali ke Nias, bikin peliputan di Nias. Ini saya mau datang lagi yang ketiga,
Yang ketiga ini yang rada berat nih sebenarnya, gitu. Karena 2 kali ini saya merasa kedatangan saya meliput Nias, meliput kampung kita sia-sia, Bang. Mohon izin saya harus bilang itu, gitu ya. Karena begini, memang secara tempatnya, pulaunya kita itu pulau kecil pula lagi di luar ini ya Sumatera. Terus udah begitu itu kalau saya nggak salah terakhir saya ke sana, Nias itu daerah yang paling miskin di Sumatera Utara gitu. Saya nggak tahu data-data dari abang-abang sekalian. Mohon izin juga, saya kebiasaan manggilnya abang dan mbak gitu, ibu bapak. Mohon izin. Silakan, Ya. biar milenial. Iya, oke. Nah, dari kunjungan saya yang 2 kali ke Nias, terus terang saya tidak melihat satu perubahan yang signifikan. Ya, memang waktunya sedikit juga, tapi dari secara keseluruhan, saya persingkat aja bahwa masyarakat Nias, kalau alamnya itu udah nggak usah ditanya lagi, indah sekali. Yang paling penting mungkin ya untuk PR akademisi sekarang ini adalah bagaimana mengupgrade mental masyarakatnya kita, gitu. Orang Nias, gitu. Mohon izin saya sampaikan, waktu saya datang ke Nias, bawa orang Rusia, waktu saya peliputan penjelajahan saya ke Nias yang pertama itu, waktu saya peliputan pertama, saya bawa orang Rusia yang bahkan dia nggak pernah tahu Nias. Kata Nias itu dia nggak tahu. Dia Google Nias. Dia tanya di Google, baru dia tahu, oh itu Nias. Aku mau diajak Robinson Journey ke Nias. Dia datang ke Nias. Dan waktu di Nias, 2 kali Pak, waktu kami penjelajahan mau meliput keindahan Nias, 2 kalinya di siang bolong jam 1, ya itu jam produksi, jam produktif, kami dicegat sama orang Nias yang lagi mabok dengan tuak Nias yang disuling, yang dibanggakan oleh orang-orang Nias itu gitu. Ini saya nangis di sana. Kamera saya sedang roll. Saya sedang bawa orang Rusia yang dia itu belum pernah ke Nias dan saya dengan bangga ceritakan bahwa ini kampung gua dan lu harus lihat. Orang Rusia itu lihat sendiri di depan kami semua, di depan kamera, bagaimana orang Nias yang mabok. Waktu itu kita mau lompat batu malah di Hilimondrege. Itu kejadian. Pak, Ibu, mental masyarakat kita gitu. Yang perlu ditiru dari orang Bali adalah bagaimana mental mereka menerima wisatawan. Bagaimana orang Bali waktu dia sembahyang, dia taruh dupanya di tempat dia sembahyangnya, ada turis di sebelahnya, dia motret-motret, dia tetap senyum dan bahkan turis dia kasih bunga lah atau dia kasih padi beras di keningnya sebagai bagian dari ritualnya mereka. Itu terjadi di Bali dan orang Bali bisa terima itu. Orang Nias enggak, masih jauh. Nah, jadi itu satu titipan dari saya sebagai, katakanlah saya sebagai orang asing yang datang ke kampung dan melihat itu gitu. Satu, mental orang Nias yang harus dibangun. Yang kedua, bahasa Inggris, Pak. Jadi masyarakat kita ajarkan mereka, jangan gini, bule kalau dia lewat gitu, terus sering kali disapa, "Hello Mister, how are you Mister? What is your name Mister? Are you married Mister?" Mereka tanya itu dan mereka itu bikin moodnya hilang. Yang ngomong itu ke saya itu banyak sekali bule yang bilang, gue paling gak suka waktu gue jalan di kampung di tempat ini, gue ditanyanya kayak begitu bro, gitu loh. Nah, ini PR-nya kita semua, upgrade mereka. Saya setuju sekali dengan Pak Metolo dan Bang Dermawan tadi katakan wisata ke desa, kemudian nggak perlu bangun hotel yang mewah. Bule itu senang sekali kalau dia diizinkan tinggal di rumah penduduk dan dia bisa merasakan, dia bisa menikmati bagaimana masyarakat di desa itu hidup, gitu. Bagaimana kesehari-hariannya mereka. Nah, jadi menurut saya itu dulu.
homestay kah atau desa yang apa yang ada di sana itu dimanfaatkan. Nggak usah pikirkan dana untuk pembangunan ini dan itu nanti bertahap gitu. Buat mereka betah dulu, buat mereka nyaman dulu. Pertama mentalnya, yang kedua bahasanya. Itu titipan dari saya ke Bapak Abang sekalian, akademisi. Terima kasih. Yahobu. Yahobu, Pak Robinson. Sebelum ke Pak Meitolo dan Pak Dermawan dulu ya, karena Pak Dermawan ini prodi psikologi. Nah, jadi saya pikir ada cakupannya. Nah, kita mohon diarahkan kepada peran kita sebagai akademisi. Ya, dalam hal ini kita nggak usah salahan pemerintah, gereja, nggak usah dulu. Apa peran kita akademisi? Apakah kita sudah berkiprah atau belum? Ya, fokus. Monggo Pak Dermawan, komennya. Oke Pak, izin. Terima kasih Pak Robinson untuk masukan tadi pengalaman itu. Begini Bapak Ibu, kalau di Bali walaupun sudah terkenal tetapi perlu namanya edukasi yang dilakukan oleh akademisi. Masih banyak juga, masih ada masyarakat yang memang melakukan tindakan-tindakan yang memang kurang baik ya, walaupun tidak seperti sefatal yang di Nias ya. Kalau di Bali orang mabuk ya dia diam saja, tidak mengganggu orang begitu. Nah, yang dilakukan oleh akademisi atau kami, kampus kami itu betul-betul konsen untuk itu. Jadi melatih masyarakat, misalnya bagaimana menyapa tamu, ya, karena itu di desa cukup jauh dari kota Denpasar sekitar 2 jam, dan di atas bukit ya, makanya di sana itu dingin, daerah dingin. Jadi kami ajar mereka bagaimana menyapa tamu. Nah di desa Catru yang saya bina itu ada 28 kamar homestay, 28 kamar berarti ada beberapa rumah. Ya, sekitar ada 8 rumah. Jadi 28 kamar. Nah, kami latih mereka bagaimana menyapa tamu, bagaimana mempersilakan tamu, bagaimana memberikan makanan kepada tamu. Ya. Itu saya pikir harus kita tanamkan di luar berpikir pariwisata dulu. Karena manusia pada dasarnya harus ramah kepada orang. Itu dalam sisi psikologi sosial. Harus ramah kepada orang tanpa dia melihat latar belakang apapun. Nanti muaranya ke pariwisata, yaitu dampak positif. Tapi ramah menyapa orang. Nah, perlu misalnya nanti akademisi yang di Nias, mahasiswa maupun Bapak Ibu dosen yang terhormat, melalui mahasiswa-mahasiswa kita itu dilatih mereka di kampus, diajarin bagaimana menegur orang, menyapa orang, ya, selain daripada hasil-hasil riset tadi, hasil pengabdian maupun penelitian begitu. Harus terus dilakukan secara kontinu. Demikian Pak. Oke, Pak Meitolo. Ya, ini sangat diapresiasi kisah-kisah nyata ini Pak Robinson, dan mungkin banyak rekan-rekan kita juga yang mengalami hal demikian. Tetapi apa yang saya mau sampaikan adalah peran akademisi tadi dipointed oleh Pak Elisati bahwa kita melihat gap-nya itu. Jadi kalau seandainya turis datang, ya, kalau selama ini kita kenal tahun 2012 itu ada Pokdarwis, kelompok sadar wisata. Sekarang sudah ada di beberapa tempat. Jadi kalau Pak Robinson ketemu dan ketua Pokdarwisnya, pasti welcome Pak. Masalahnya Bapak ketemu dan masyarakatnya. Gitu. Makanya tadi saya sampaikan bahwa perlu kita turunkan levelnya ke Mas Darwis sekarang, masyarakat sadar wisata. Pelatihan selama ini ada di Pokdarwis Pak. Dan itu yang sering terjadi. Waktu saya ke Toba minggu yang lalu, mereka mengaku ya bahwa mereka sudah sering dilatih Pak. Yang datang lu lagi gitu kan. Ya kan? Aku nggak pernah kayak gitu Pak. Jadi masyarakat Mas Darwis itu harus diturunkan levelnya Pak. Ini juga saya kira peran akademisi kita perlu bukan mengkritis tapi menulis ini atau memberikan satu argumen-argumen kita bahwa terjadi di sini ada gap ya antara penerimaan masyarakat, adaptasi masyarakat terhadap tamu gitu. Dalam perspektif apa? Ada di Nias, ada di mana dan segala macam. Sehingga pelatihan-pelatihan program-program yang ada itu nanti ke depan tidak hanya melulu pada kelompok saja, tapi kepada individu. Soalnya kita ketemu, kalau berjalan itu ketemu kepada individu, Pak. Saya paham betul, Pak. Dan bahkan ketika cerita-cerita ini kita datang ke suatu tempat harus ditemani oleh banyak orang. Kenapa kalau kita berjalan dari Jogja ke Surabaya tidak perlu ditemani orang? Mau jalan jam 1 malam tidak apa-apa, ya kan? Tapi kenapa kalau kita jalan dari Nias
keliling Pulau Nias harus ditemani oleh saudara kita laki-laki gitu. Kenapa gitu ya? Ini menjadi menjadi PR kita bersama. Nah, gap-gap ini peran akademisi ya perlu melihat ya lokusnya sehingga bisa masuk dan bisa ditangkap oleh para pengambil keputusan. Saya kira kalau misalkan tadi kisah-kisah nyata ini, saya kira kita tidak bisa mengatakan tidak, itu memang terjadi. Dan saya katakan bahwa tourism itu adalah proses. Tourism itu tidak pernah berakhir, tapi proses yang selalu dan setiap saat kita update. Terima kasih, Pak. Mohon izin Pak Elisati, saya Ya, tambahkan. Itu tips. Ini tips ya yang dilakukan di desa. Pertama itu buat peraturan desa oleh kepala desa, dicatur, dibuat peraturan desa, tidak ada hubungannya dengan pariwisata ini. Tetapi bagaimana mengatur masyarakat desa itu. Misalnya membuang sampah tidak boleh sembarangan. Apa hukumannya? Ada sanksi sosialnya, dipanggil dia. Ada aturannya. Yang kedua itu bagaimana kalau dia melakukan berkelahi di masyarakat. Antara masyarakat maupun di luar itu dihukum, Pak. Ya, ini perlu teman-teman akademisi dan ya dosen dan mahasiswa itu mendampingi masyarakat untuk membuat draft tentang Perdes, Pak. Dimanapun Bapak Ibu berada, jangan malu, kritisi saja mereka atau memberikan bantuan. Karena saya lihat kepala desa kita di sana mungkin saja ada yang pendidikannya bagus, ada juga yang mungkin tidak baik ya, kurang ya pengetahuan ya itu. Nah, jadi bisa mendampingi di sana membuat draft Perdes. Yang berikut adalah tentu saja ada pelatihan-pelatihan yang kami lakukan di sini dan ini aturan desa. Kepala desanya sendiri yang berperan membagi secara bergilir. Di desa itu ada 4 banjar yang 4 banjar itu kalau nggak salah ya 4 dusun atau apa ya. 4 banjar, 4 dusun. Nah, bergilir Pak, tidak hanya lu itu lagi. Nah, jadi dibagi diganti. Kalau hari ini minggu ini si A, minggu depan si B dari dusun A. Ya gantian terus sampai nanti memang ini belum maksimal tetapi sudah dilakukan seperti itu. Digilir sehingga semua individu-individu itu memiliki pengetahuan. Tentu yang Pordarwis yang disampaikan oleh Pak Metolo tadi betul itu. Harus ada Pordarwis melalui Perdes tadi dan lain sebagainya. Oke, Pak Darmawan. Terima kasih Pak Robinson. Ini memberi semacam beban jadinya ya. Kawan-kawan akademisi jangan jadi beban ini. Ini bukan kita yang dihantam. Bukan. Satu lagi, Bang. Kita hanya berpikir tentang tugas kita aja. Syukur-syukur bisa membantu. Ya. Gitu, Satu Pak. lagi, Bang. Oke, silakan Pak Robin. Ya, Habis ini Pak Herwi ya. Bang Darmawan ini Bali itu udah maju, udah hebat Bang. Pindahlah ke Nias, 3 bulan aja, 6 bulan aja Bang. Nggak usah lama-lama. Ya, Pak, Dalam rangka ini Pak Robinson. Dalam rangka pindah ke Nias dia. Mantap. Satu lagi yang saya titip juga mungkin. Masyarakat itu diedukasi juga untuk mengoptimalkan sosial media karena itu penting sekali. Itu sangat bagus sekali promosi lewat sosial media. Itu promosi yang tanpa batas, itu bisa menjangkau ke seluruh dunia gitu. Itu mungkin ada baiknya juga disampaikan ke masyarakat kita. Makasih. Oke. Ya, itu mungkin tambahannya. Oke, terima kasih Pak Robinson. Sekarang Pak Herwil. Pertanyaan atau penjelasan Pak Herwin? Sedikit masukan aja Bang. Ya. Terima kasih, salam kenal buat kita semua. Maaf Bang Mitolo Hulu, kawan-kawan, sedikit terlambat tadi pada masuk episode terakhir sesi pertama baru saya bisa masuk. Sedikit-sedikit saya mau menyampaikan Bang, ini saya sangat apresiasi kawan-kawan akademisi ini sudah sangat luar biasa dan akan berkontribusi untuk pariwisata Kepulauan Nias. Kita sedikit harus bedakan apanya desa wisata dan wisata desa. Walaupun tadi sudah narasumber disampaikan, desa wisata itu sebenarnya memiliki banyak potensi dan potensi itu yang real nyata. Artinya tidak dibuat-buat dan memang harus diinisiasi. Sekali lagi poinnya adalah diinisiasi oleh masyarakat setempat. Kalau ini baru diinisiasi oleh kita, diinisiasi oleh pemerintah, banyak sekali desa wisata yang hancur, Pak. Artinya yang tidak jalan, tidak bisa menjadi berkembang, maju bahkan mandiri. Hanya sampai pada saat rintisan saja, hanya sampai pada saat dibentuk saja. Jadi kita tentunya tidak akan menginginkan seperti itu. Ya, kita ingin
partisipasi secara kolaborasi pentahelix ini dapat betul-betul nyata sebenarnya. Jadi saya sangat-sangat apresiasi dengan pertemuan ini. Apa yang disampaikan tadi Bang Robinson Journey ya, Robinson Telembanua, itu sangat real ya. Gimana saya sih ngajak kawan-kawan akademisi ya. Ini sebenarnya ini kerja berat karena pernah saya menyampaikan dulu mengenai bisnis latah, mengenai budaya bukan adat ya, budaya emali. Nah, banyak masyarakat kita tidak mau dikritik. Banyak masyarakat kita tidak mau menerima masukan terhadap dirinya sendiri, Bang. Jadi akhirnya kita terlena dan terbiasa dengan hal itu, ya. Bukan masalah tuaknya yang salah. Di Bali juga ada arak Bali ya. Ya, di tempat lain juga banyak ya, karena itu udah jadi satu kebudayaan. Namun itu tidak jadi masalah karena seperti yang kata Pak Dr. Dermawan, desa itu memiliki perdes dan itu cukup sebenarnya. Hanya saja perdes di rata-rata di Kepulauan Nias ini tidak dijalankan benar-benar saklek gitu loh. Tempo hari saya pernah bincang beberapa kadis-kadis pariwisata di penggerak pariwisata secara langsung. Ada namanya satu desa di mana itu desanya sebagai cagar budaya megalitikum. Di sana ada juru kunci penjaga itu, penjaga batu-batu semua seperti itu. Nah, di sana dia merasa kerepotan. Bahkan pada saat saya menjadi narasumber saat itu, saat talk show seperti itu, mereka saling berbantahan antara kepala desa dengan juru kunci. Ini sering terjadi. Kenapa? Juru kunci menyalahkan kepala desa. Kepala desa menyalahkan juru kunci. Kenapa? Banyak masyarakat, contoh ya, menjemur pakaian di batu tersebut. Ya, juru kunci merasa kewalahan. Pak, harusnya janganlah menjemur, itu tamu datang. Ini pakaian, itu pakaian, mohon maaf, bukan pakaian hanya baju, celana, dalemannya juga ada gitu loh. Jadi sangat-sangat tidak masuk akal kalau kita membawa tamu ke sana. Nah, belum lagi ditambah tadi dengan yang sampaikan Bang Robinson dengan mabuk-mabukan itu. Artinya, Bang, ini tidak hanya terkena dengan Abang, saya kebetulan saya sebagai Biro Perjalanan Wisata, guide, sangat sering masukan seperti ini terkadang saya mau menyampaikan kepada pemerintah, terkadang tidak menjadi perhatian utama, karena itu sangat kecil. Jadi mungkin inilah biarlah Pok Darwis, seperti yang disampaikan tadi Bung Maitolo Hulu sebagai narasumber. Sebenarnya ini kewajiban kita tiap desa, tiap kecamatan, ini masyarakat sadar wisata ini punya peran andil. Maka sebenarnya ya kembali lagi akademisi ini sangat-sangat penting Bang Maitolo, sangat-sangat penting. Mudah-mudahan ini bisa masuk dan ini berkolaborasi. Mohon maaf, kemarin kita bincang-bincang juga. Kalau bisa peran pemerintah, kita jangan salah menyalahi. Apa yang menjadi target mereka ke depan. Contoh misalnya, kalau misalnya zaman Soeharto dulu ada Repelita. Ya, ada beberapa acuan yang akan dikembangkan oleh pemerintah. Kalau bisa, kita itu searah dengan pemerintah. Di situ peran kita menjadi pentahelix. Contoh misalnya, tahun ini, desa wisata sudah dibentuk di 5 desa di Kabupaten Nias Barat. Bila di sana ada akademisi, mohon bantuan desa wisata yang sudah dibentuk itu menjadi utama yang menjadi riset atau penelitian kita, sehingga apa yang dibentuk oleh pemerintah itu bisa berhasil, minimal jadi berkembang atau maju, belum lagi mandiri. Jadi tadi Pak Juteri menyampaikan bisa mencapai mandiri. Izin di sini ada Pak Dermawan, ada Bung Maitolo, ya. Untuk menjadi berkembang aja gitu begitu sulit, Pak. Boro-boro menjadi mandiri. Mohon maaf ya, mandiri itu sama seperti desa Catu ya, Pak ya. Sudah bisa tidak melibatkan lagi orang lain dari pihak luar, investor, tapi mereka sudah mendapat PAD oleh usaha di sana. Jadi itu sangat sulit. Belum lagi dengan karakter tipikal orang-orang kita di Nias. Saya bukan menyalahkan kita orang Nias. Jangan salah, di Danau Toba, di Parapat, itu begitu banyak desa wisata dibentuk dan semuanya bubar. Kita tidak mau pengalaman itu kembali masuk ke Nias. Ya, mudah-mudahan nanti setelah ini secara detail mengenai desa wisata ini kembali diterangkan oleh Pak Dr. Dermawan Waru, Dr. Maitolo Hulu, secara teknis desa wisata itu seperti apa. Sehingga pemerintah pun tidak asal membentuk desa wisata tanpa memiliki multidimensi
potensial. Jangan hanya pantai, jadi juga desa wisata. Ingat, desa wisata bukan wisata desa. Wisata desa yang secara kebetulan itu di desanya ada tempat wisata sehingga dikunjungi wisatawan. Itu wisata desa. Tapi desa wisata itu adalah banyak ya potensi, baik dari pertanian, perkebunan, kegiatan masyarakat, atraksi di dalamnya ada. Itu dinamakan desa wisata. Mungkin sedikit itu saja yang boleh saya sampaikan, Bang Elisati. Oke, Semoga Pak ini Herwil. dapat berkelanjutan ke depannya. Oke, kita tangkap dulu Pak Dermawan karena ini pastikan itu Pak Herwil nanti tentu jadi narsum untuk menggali banyak hal di lapangan. Ya, thank you. Ada dari tadi ibu-ibu sudah memang Ibu Esther, tapi tidak langsung. Tapi ada Ibu Eta Mesra Zega ini katanya dia Ibu Eta Mesra katanya pariwisata juga, maaf, backgroundnya pariwisata. Silakan kita beri giliran dulu sebelum kita berakhir nih. Ini udah 11.34 Bapak Ibu. Eta Mesra, silakan. Belum terdengar, Bu. Halo. Halo. Ya, silakan komen atau kalau bisa to the point. Belum terdengar. Silakan. Ya, oke. Udah bisa didengar ya, Pak? Sudah. Oke, ya. Langsung ya, to the point. Oke, ya karena waktunya mungkin sangat sedikit ya. Ya. Jadi, saya mau memperkenalkan diri dulu bahwa saya itu alumni dari STP Riau. Dan sekarang saya sedang bekerja di Gili Trawangan, Lombok. Nah, jadi karena COVID, saya udah pulang ke Nia selama 6 bulan yang lalu. Nah, jadi saya antusias banget untuk ikut di sini karena saya sudah konsultasi ke Dinas Pariwisata tentang pengembangan pariwisata di Nias Utara. Nah, jadi saya melihat memang benar seperti yang Bapak moderator dan narasumber katakan bahwa Nias Utara memang memiliki potensi yang bagus, namun pengelolaannya sangat-sangat kurang, bahkan sangat minim. Nah, jadi saya mau bertanya kepada Bapak Ibu, bagaimana sih cara kita supaya kita bisa berkolaborasi dengan pemerintah, khususnya misalnya Dinas Pariwisata. Karena kemarin saya pernah ke sana dan mengutarakan beberapa hal. Maksudnya saya memberikan saran-saran dan mereka mengatakan untuk saat ini ya memang karena COVID. Nah, jadi dana itu tidak ada untuk pengembangan pariwisata di sana. Namun saya sendiri yang background-nya sebagai pariwisata, bahwa saya melihat itu sebenarnya nggak memerlukan banyak anggaran, tapi mungkin pertama kita membuat gimana sih masyarakat setempat itu bisa. Oke, putus-putus, Mbak Ibu Eta. Tapi Halo. kita sudah menangkap maksud pertanyaan. Karena tadi sudah dijawab tadi persoalan kolaborasi pemerintah. Nah, sekarang faktanya di Nias Utara karena pandemi maka ada sedikit tidak ada respon. Nah, ini gimana saran Bapak Meitolo dan Pak Dermawan langsung kepada Ibu Mesra ini nih. Langsung nih jadi udah mentok dengan pemerintah, terus gimana dengan Bu Mesra sendiri? Apa yang mau dia lakukan? Kira-kira begitu ya. Silakan Pak Dermawan secara pribadi. Oh, tidak terdengar suaranya. Halo? Ya. Ya, terima kasih Bapak Ibu, termasuk Pak Herwil juga dan Ibu Eta. Masalah di Bapak Mataluo khususnya pernah menjadi bahan riset saya juga. Itu tadi perlu memang kolaborasi dan tentunya ini inisiatif dari masyarakat. Saya tahu sedikit persoalan kenapa begitu dijemur pakaian dan lain sebagainya. Karena tidak merasa memiliki. Saya tahu, saya udah wawancara beberapa orang itu. Dan ada di buku saya, ada di disertasi saya.
Yang berikut bagaimana caranya ke depan? Tentu saja pemerintah memang lepas tangan karena itu kepemilikan. Tidak ada memang hak pemerintah untuk mengatur masyarakat itu, betul. Ya, tidak ada hak karena masyarakat tidak berpikir tentang pariwisata, dia berpikir tentang bagaimana dia hidup dan nyaman sesuai dengan keinginannya. Sekarang akademisi punya tugas, ya ini saya katakan punya tugas, punya kewajiban, termasuk saya memberikan edukasi kepada masyarakat. Ya, melalui mahasiswa, kebetulan misalnya ada mahasiswa yang berasal dari desa itu, misalnya Bamataluo, yang dari desa itu, dari rumah itu mereka kuliah, nah itu diberikan edukasi kepada orang tuanya, sehingga 1, 2 orang, 3 sampai seterusnya nanti lama-lama akan belajar. Yang berikut untuk Ibu Eta, begini Bu, pemerintah memang sekali lagi dananya terbatas dan punya regulasi, ya tidak bisa dilakukan dalam sekejap. Bukan saya membela pemerintah dalam konteks ini. Tetapi yang saya mau sampaikan adalah semua masyarakat berperan aktif. Saya ingat waktu saya ke Padang bulan Maret. Kebetulan saya melakukan penelitian dan tanggal 27 nanti saya ke Papua. Begini, masyarakat itu kebetulan dia punya lahan kosong, dan dia memiliki konsep tentang budaya Padang, Minangkabau, tentang silat dan lain sebagainya. Ya dia buatlah di situ pondok-pondok, dia enggak pakai dananya sendiri. Sehingga ketika orang masuk juga dikutip sendiri. Ya, lama-kelamaan datanglah Kemenpar di sana, datanglah Dinas Pariwisata, datanglah pemerintah yang lain. Nah, artinya kita mulai dari dana kita sendiri. Kalau di Bali, nah ini ceritanya di Bali ya. Di Bali itu tidak selamanya mengharapkan pemerintah, oke? Tetapi dari kelompok masyarakat, dari beberapa orang pemuda di situ mengumpulkan uangnya sendiri atau uang dari orang tua, dia kumpulkan dana dan dibuatlah sebuah komunitas pariwisata, sehingga hasilnya dibagi. Tentu tidak bisa mengembalikan hasil dalam 1 tahun, bisa 2 tahun, oke? Nah, yang berikut tentang desa wisata dan wisata desa tadi. Desa wisata itu betul-betul memang orang itu menikmati keindahan atau tinggal di situ beberapa saat. Semua tersedia, ya. Tidak dalam 1 jam dia pindah lagi. Kalau dia pindah 1 jam pindah 1 tempat, itu wisata desa atau wisata pedesaan. Ya, tidak menetap di situ. Tetapi kalau menetap itu dari mandi sampai dia di situ beratraksi, dia trekking dan lain sebagainya di desa itu mungkin lebih dikatakan desa wisata. Selain daripada regulasi, sudah ada regulasi, ada kebijakan daripada bupati, ada SK bahwa ini desa wisata. Tadi saya kasih contoh ya, tolong nanti bisa Bapak Ibu meniru contoh itu dan banyak juga referensi yang lain. Nah, di Nias ini terakhir, di Nias Bapak Ibu, nah ini mungkin yang perlu kita ubah. Bamataluo itu sudah dikenal di seluruh dunia, oke? Tapi saya lihat air terjun yang di mana itu di Nias Utara mungkin tidak begitu terkenal. Nah sekarang bagaimana membuat paket? Nah ini nanti kerjanya Pak Herwil ini, membuat paket yang Bamataluo-nya lebih menonjol karena udah mudah dikenal. Tetapi di paket itu ada nanti ke air terjun ABC, ada ke desa ABC. Dan jangan kita terlalu egois menonjolkan yang tidak menonjol. Menonjolkan yang tidak menonjol. Kenapa? Butuh proses, butuh waktu, butuh dana untuk promosi. Lebih baik yang sudah terkenal itu tinggal kita nebeng di belakangnya. Sama dengan di Bali. Nebeng ya Pak ya? Nebeng, betul. Dan nggak usah malu nebeng. Nggak usah malu. Itu namanya kolaborasi yang aktif dan kreatif. Terima kasih Pak. Betul loh. Kalau ada Pak komen Ya, untuk singkat. memperkuat Bu Mesra nih. Singkat saja Pak, tadi Pak Dermawan sudah menjelaskan dengan baik dan Pak Herwil jadi ada tanggapan-tanggapan. Jadi begini, memang skema-skema dalam pengembangan pariwisata ini terus bergulir Pak. Kalau dari awalnya itu top down, sekarang kita mencoba dari bottom up. Nah, kadang-kadang skema itu tidak terjadi juga, tapi kita coba hybrid. Ya kan? Kalau dari atas ke bawah tidak terjadi, dari bawah ke atas kurang optimal, lalu kita ketemulah di tengah-tengah. Kalau misalkan Pak Elisati sekarang ada di Nias Selatan, saya ada di Nias Utara, kita ketemulah di Gunung Stoli gitu sambil ngopi gitu Pak. Sama di tempatnya Pak Herwil lah di Heidi Cafe gitu. Boleh, saya undang. Nanti ya
Di Hediti, sorry, di Hediti. Hediti. Nanti kita bisa undang Pak Robinson. Kita soalnya apa namanya sponsor-sponsor di mobilnya Pak Jero, Pak Robinson ini banyak banget Pak. Gitu ya. Bahkan lupa beliau ini gitu ya. Jadi Saking banyak ya. ini kolaborasi ini yang saya maksud sangat penting. Sehingga tidak perlu saling menyalahkan, tidak perlu patah semangat. Saya katakan tadi bahwa tourism itu masih proses. Gitu. Mungkin yang terjadi di Bali, yang terjadi di Nias, case-nya juga bisa berbeda. Sehingga copy and paste tidak selamanya bisa terjadi. Itu saja sih yang saya sampaikan. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak Maito.